jamaah sekalian, tadi kita mendengar pemaparan dari Umi betapa dahsyatnya peningkatan ibadah, betul? Dari mulai bulan Rajab 42 rakaat salat sunnahnya. Kemudian nisfu Sya'ban berdasarkan kitab Al-Ghunyah li Talibit Tariqil Haq Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berapa rakaat? 100 rakaat. Kemudian menghadapi bulan Ramadan yang kalau tadi jumlah minimal 330, kalau yang 23 rakaat dikali 29 sama dengan 667 rakaat. Allahu Akbar. Betapa ini kesempatan bagi kita sekalian untuk meningkatkan ibadah, betul? Kira-kira nih, dengan adanya peningkatan ibadah itu perlu persiapan yang maksimal nggak kitanya? Apa itu persiapannya? Salah satu diantaranya berdasarkan penuturan Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari di dalam Al-Hikamnya, tidak lain dan tiada bukan persiapannya adalah uzlah. Apa itu uzlah? Nah, cenah anu disebut uzlah kita baca dulu hikmahnya Ibu ya. Nomor 12 hikmah dalam Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan, ma nafa'al qalba syai'un, tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi hati mithla uzlatin, selain daripada uzlah yadkhulu biha maidanul fikrah, yang dengan pemikiran tersebut akan memasuki berbagai medan pertempuran dalam pemikiran. Subhanallah, dalam medan pertempuran itu tentu kita harus memiliki strategi yang jitu. Dalam perebutan kancah kemenangan juga seseorang memerlukan strategi yang matang. Dan bagi kita sekalian adalah dengan adanya kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah, untuk mencari ilmu pengetahuan, meningkatkan kualitas ilmu dan takwa, kualitas iman dan amal, maka diperlukan suatu strategi yang tepat dan persiapan yang matang. Salah satunya menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari diperlukan adalah sikap uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah sinonim katanya dengan khalwat. Apa itu khalwat? What is the meaning khalwat? Naon anu disebut khalwat tadi uzlah nggak ada yang jawab, khalwat nggak ada yang jawab. Kalau ada yang jawab saya jawab sendirian. Uzlah atau khalwat dalam artian sederhananya adalah menyendiri, jauh dari keramaian, jauh dari hiruk-pikuk manusia pada umumnya, namun kita hanya bersendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya uzlah? Uzlah adalah untuk persiapan pemikiran kita, persiapan kalbu kita, persiapan amaliyah kita hanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang berpikiran uzlah itu menghindari diri dari perbuatan maksiat secara umum. Pernah sering mendengar Ibu, badai kamana cenah Bapak? Badai belajar uzlah tuh. Nya kamu naon kitu Bapak? Uzlah teh saya mah biar terhindar dari maksiat. Boleh saya perbaiki kalimatnya? Menurut guru saya, jangan berpikiran orang-orang bermaksiat bahwa saya harus terhindar. Justru dibalik sekarang pemikirannya, supaya kita beruzlah, kita berkhalwat, supaya orang tidak ada berkesempatan untuk berbuat maksiat karena kehadiran kita. Sekali lagi,
Maksud uzlah atau khalwat adalah mengasingkan diri supaya orang lain tidak berbuat maksiat karena kehadiran kita. Jadi yang menjadi peran aktifnya orang lain apa kita? Kita. Kalau ada orang yang lalai dalam ketaatan kepada Allah, orang yang malas dalam meningkatkan kualitas, mereka apa saya? Kalau ada orang yang malas dalam berbuat kebaikan kepada Allah, malas dalam meningkatkan kualitas ilmu, kualitas ibadah, kualitas amal perbuatan, dia apa saya? Oh, kok saya semuanya? Nah, ini ibu arti penting kita mempelajari kajian diri. Kenapa? Majelis duha itu adalah majelisnya orang-orang yang mengkaji diri. Bukan berarti kita tidak peduli pada orang lain, tidak. Tapi kita mengamalkan introspeksi diri. Coba ibu, kalau orang yang menyalahkan, sikap telunjuknya bagaimana? Coba bagaimana? Begini ya? Begini ya? Bukan ini berarti kode-kodean, bukan. Begini ya? Kamu salah, kamu begini, kamu begitu, betul? Nih, yang satu menunjuk kepada orang, yang satu pertengahan, yang tiga kemana ini? Ke diri sendiri. Berarti dalam introspeksi banyak ke orang lain atau banyak ke diri kita? Ke diri kita. Lebih baik memperhatikan diri dan keluarga atau lebih baik mengkepoin orang lain? Ibu hadirin rumah sekalian, kita belajar mengkaji tasawuf. Salah satu dari min jumlatul ulama ilmu tasawufin, para ulama ahli tasawuf, salah satu pembesarnya adalah siapa yang tadi disebutkan? Syekh Abdul Qadir, bukan Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ini merupakan masterpiece karya beliau, yaitu Tafsir Al-Jailani, bukan Tafsir Jalalain ya, Al-Jailani, nisbah kepada kampung beliau yaitu Jailan di negeri Iran. Maka saya teringat ketika tahun 2011 saya bersama kawan-kawan datang ke Sukabumi, yaitu Pangresar Kiai Haji Zazen Bazul Ashab. Karena beliau ketua MUI, karena beliau pembina berbagai macam pondok pesantren, kemudian selama kami kepada beliau. Yang 6 orang itu minta ijazah amalan ini, amalan itu, amalan itu dan lain sebagainya. Saya mendiam aja. Pas ditarik sama beliau, badan naon bagian tadi, orang Sunda kan ya. Mau apa nak kesini katanya? Tidak Pak Kiai, saya hanya mohon keberkahan, ingin diijazahkan Tafsir Al-Jailani. Wah, beliau kelihatan senang banget. Maka itu pun kata beliau, kabul tuh ya Kiai, saya ijazahkan kamu Tafsir Al-Jailani yang 5 jilid ini dan saya terima Pak Kiai. Ada satu kelebihan Tafsir Jalalain di samping dibanding dengan tafsir-tafsir yang lainnya. Mohon maaf, Tafsir Jailani dibanding dengan tafsir-tafsir yang lainnya, dengan tetap menaruh hormat kepada para ulama-ulama mufassirin, saya tafaulan dan kabarkan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam menafsirkan surah Al-Fatihah ayat yang ke-7. Apa itu bunyinya? Apa bunyinya? Suratul ladzina an'amta alaihim. Hitung dulu, puji 2 dulu. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat padamu darimu ya Allah. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Pertama, al-anbiya wal mursalin. Yang kedua, wasiddiqin.
orang-orang yang menepati pada jalan yang benar. Yang kedua, tiga, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Yang ketiga, yang keempat, wassolih